Polisi dalami motif penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia KAMI menggelar aksi damai mendukung pemerintah. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani dalam program iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pria saat mengisi acara di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku penyerang korban. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda sedang menghadiri acara di Masjid Falahuddin Sukajawa Bandar Lampung. Akibat kejadian itu, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di lengan kanan. Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang menghadiri wisuda tahfiz Quran. Video detik-detik orang tak dikenal menusuk Syekh Ali Jaber beredar di media sosial. Akibat kejadian itu, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusukan di lengan kanan. Syekh Ali Jaber sempat dirawat di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung. Penusukan terjadi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui berasal dari daerah setempat. Saat kejadian, Syekh Ali Jaber sedang mengoreksi bacaan salah satu calon wisuda tahfiz Quran. Tiba-tiba, AA mendatangi dan menusuk pisau ke arah Syekh Ali Jaber. Beruntung Syekh Ali Jaber berhasil menepis pisau hingga hanya melukai lengan kanannya. Jemaah yang menghadiri acara langsung mengamankan pelaku. Pelaku AA sempat dihajar massa. Dia lalu dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Melalui akun media sosialnya, Syekh Ali Jaber memberikan keterangan terkait penyerangan ini. Allah subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tusuk masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sampai batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah. Hingga kini AA masih ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Beredar kabar jika AA mengalami gangguan kejiwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga masih belum disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tim gabungan di Lampung Utara menjaring beberapa warga yang tidak memakai masker. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari membersihkan sampah hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Polisi mendalami motif penyerangan yang dilakukan pelaku, termasuk melakukan pemeriksaan kejiwaan dengan menghadirkan dokter psikiatri Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Lampung. Meski keluarga mengakui jika AA memiliki riwayat gangguan kejiwaan, namun polisi tetap melakukan proses penyidikan terhadap pelaku, termasuk melakukan observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Polisi belum dapat memastikan motif penyerangan ini. Selain masih mendalami pemeriksaan terhadap pelaku, polisi juga melakukan rekam jejak terhadap pelaku. Aparat juga menyelidiki dugaan keterlibatan pria tersebut dalam kelompok tertentu. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa, tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini, sehingga dari pihak Reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa atas nama dokter psikiatri Tendri, dan hari ini sudah diobservasi pemeriksaan awal pada yang bersangkutan, dan besok
kita akan resmi mengirimkan visum et repertum visum kepada rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Selain itu juga tersangka juga kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif. Sebelumnya, akibat penyerangan ini, Syekh Ali Jaber mengalami luka di lengan kanan. Dia juga sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Petugas Rumah Sakit Jiwa Lampung akan menelusuri rekam medik AA, pelaku penyerangan dan penikaman Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin. Penelusuran rekam medik ini dilakukan karena tersebar kabar jika AA mengalami riwayat gangguan kejiwaan. Observasi atau pemeriksaan kejiwaan terhadap AA akan dilakukan secara bertahap selama 14 hari. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim RSJ Lampung belum menemukan adanya tanda gangguan kejiwaan pelaku. Untuk memastikan benar atau tidaknya AA memiliki gangguan jiwa, pihak rumah sakit akan melakukan observasi kejiwaan terhadap pelaku AA. Observasi kejiwaan pelaku akan dilakukan pihak rumah sakit setelah adanya surat resmi kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Kan kita harus memastikan, kan tadi disampaikan, kan mungkin aja dia tadi istilahnya itu manipulasi atau kita sebut maling jering. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa dia gangguan jiwa atau tidak. Jadi tetap harus kita observasi, termasuk konsistensi jawaban dari yang bersangkutan. Ada riwayat nggak dokter di rumah sakit jiwa? Atau terdaftar di RSJ atau belum? Nah besok kan baru kita lihat lagi. Ini kan informasi dari keluarga. Kita harus tetap melihat dulu di rekam mediknya beneran nggak ada nama yang bersangkutan. Kalau dari komunikasi awal seperti apa terhadap terduga pelaku ini, Pak Dokter? Jadi tadi disampaikan kalau sampai saat ini dia bisa komunikasi. Cuma kan kalau dalam jangka panjang, kalau kita ada komunikasi dengan tekanan dan kan tubuhnya juga ada beberapa lebam ya, otomatis kita lihat kan nanti akan ada penurunan. Jadi dia juga saya pikir harus perlu istirahat agar kita melihat bahwa gangguannya itu memang benar-benar gangguan, bukan karena kelelahan. Selain akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan, pihak rumah sakit juga akan menelusuri rekam medik pelaku untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar pernah terdaftar pengidap gangguan jiwa atau tidak. Observasi terhadap kejiwaan pelaku dilakukan untuk mengetahui motif di balik penyerangan dan penikaman Syekh Ali Jaber. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia, kami menggelar aksi damai mendukung pemerintah. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI menggelar aksi damai di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Dalam aksinya, massa menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam upaya kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan. Memecah belah bangsa Indonesia. Semangat, semangat. Teman-teman lain. Aksi damai digelar di Tugu Adipura. Dalam orasinya, massa menyatakan siap mendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam kemandirian ekonomi dan penanganan COVID-19. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bahu-membahu menjaga keutuhan NKRI. Aksi ini juga untuk menangkis adanya kelompok yang merongrong pemerintah dengan menghembuskan isu resesi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Massa menilai pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin telah bekerja keras membangun perekonomian Indonesia. Yang pertama sekali kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua sekali tujuan kami adalah dalam beberapa waktu yang lalu itu kan ada beberapa kelompok yang mencoba untuk merongrong pemerintah yang sah, apalagi membangun provokasi di tengah masyarakat yang multikulturalisme ya untuk menyerang pemerintah di tengah bencana COVID-19 hari ini. Nah, kami sebenarnya selaku generasi muda bangsa, terutama di Kota Bandar Lampung, kami mengajak seluruh komponen bangsa agar bahu-membahu ikut menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Selanjutnya adalah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang memang oposisi terhadap pemerintah. Itu yang dimunculkan adalah persoalan resesi. Nah, persoalan resesi ekonomi. Ya, persoalan resesi ekonomi. Dalam aksi damai itu, mereka juga menyatakan sikap, diantaranya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk fokus kepada penanganan COVID-19. Massa mengutuk kelompok yang memecah belah persatuan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung terus melakukan penindakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Petugas melakukan razia penggunaan masker serta memberikan sanksi kepada warga yang masih membandel tidak menggunakan masker. Setiap warga yang melintas, baik pejalan kaki, penumpang angkutan kota maupun pengendara kendaraan bermotor, langsung dihentikan petugas untuk memastikan penggunaan masker. Warga yang tidak mengenakan masker langsung mendapatkan sanksi. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung semakin menggencarkan razia pemakaian masker oleh warga. Masih banyak warga yang membandel tidak memakai masker. Warga yang masih membandel dikenakan hukuman push up serta menyanyikan lagu kebangsaan dengan menggunakan trafikon atau alat pembatas jalan sebagai pengganti toa. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berjalan cukup lama, tapi masih saja kami temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker gitu. Jadi kami beri tindakan berupa push up, nyanyi, itu trafikun pembatas jalan, cuman kan biar mereka ada sedikit efek jera gitu loh. Terus sanksi apa lagi Bang yang kita kenakan Bang kepada pelanggar protokol kesehatan ini Bang? Sanksi pelanggaran bagi yang tidak mengenakan masker itu sebenarnya cuma berupa tindakan ringan sih, push up, sit up, nyanyi, ya itu saja. Makasih Bang. Sanksi ini untuk memberi efek jera kepada warga yang bandel. Warga harus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain sanksi, petugas terus menghimbau warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kewajiban untuk menekan kasus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Sejumlah warga masih belum disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tim gabungan di Lampung Utara menjaring beberapa warga yang tidak memakai masker. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari membersihkan sampah hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanahku. Ketiga warga ini memilih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai sanksi tidak memakai masker. Mereka merupakan sebagian dari pengendara yang terjaring akibat tidak mengenakan masker. Razia penggunaan masker yang dipusatkan di Bundaran Tugu Payan Mas Kota Bumi. Razia ini merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada juga warga yang lebih memilih sanksi membersihkan sampah atau menyapu lantai di sekitaran lokasi razia. Sebagian mereka yang terjaring razia mengaku tidak mengenakan masker karena lupa membawa dari rumah. Nggak lupa bawa masker. Iya, alasannya kenapa? Tadi saya ngantar anak ke mobil bus, buru-buru kan, terlambat. Pulangnya ya ada operasi ini. Usai menjalani sanksi, mereka diberikan masker secara gratis oleh petugas. Pelanggar juga diberikan arahan dan edukasi agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Lampung Utara. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sekaligus penindakan kepada masyarakat yang membandel, yang tidak mau memakai masker. Ada beberapa sanksi yang kita terapkan. Yang pertama, menyanyikan lagu nasional, kemudian push up. Tentunya ini dilaksanakan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Razia yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, PMI ini akan terus dilakukan di sejumlah tempat. Rencananya razia akan menyasar ke sejumlah tempat keramaian lainnya seperti pasar.
Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, Taman Kupu-Kupu Gita Persada terkenal tidak hanya karena koleksi kupu-kupunya. Taman ini juga menjadi tempat wisata edukasi yang terkenal hingga keluar Lampung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini mewakili tim yang bertugas hari ini. Saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Merah kan? Sekali kenal sama kupu-kupu itu nggak bakalan lupa lagi. Kawasan hutan konservasi kupu-kupu seluas 4,8 hektar ini dinamakan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Di dalam arboretum mini ini terdapat berbagai jenis tanaman seperti pohon keras, pohon buah-buahan, tumbuhan perdu, serta semak-semak. Dan sesuai dengan namanya, tentu ribuan ekor kupu-kupu yang hidup di antara hijaunya tanaman. Tidak sulit untuk mencapai lokasi wisata edukasi ini. Taman Kupu-Kupu Gita Persada berada di dalam kawasan hutan register 19. Berlokasi di kaki Gunung Betuk, tepatnya di Desa Tanjung Manis, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Taman Kupu-Kupu Gita Persada dihuni ribuan kupu-kupu dari 180 spesies. Mulai dari spesies umum seperti Papikio perantus dan Ketosia hypsea, hingga 2 spesies kupu-kupu langka, yaitu Graphium agamemnon dan Troides helena. Kupu-kupu Troides memiliki ciri fisik yang mencolok. Bentangnya lebar hingga 17 cm dan memiliki warna dominan hitam dengan corak kekuning-kuningan. Uniknya, spesies rama-rama yang dilindungi ini justru merupakan populasi umum di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Karena itu, Taman Kupu-Kupu Gita Persada memiliki peran penting dalam dunia akademisi dan lingkungan. Yang bisa dipelajari di sini sebenarnya banyak sekali ya. Hubungan antara serangga dengan habitatnya itu yang pertama. Ragam jenisnya, karena gini, ketika kupu-kupu dikonservasi di area ini, kupu-kupu kan sebagai penyedia makanan karena dia adalah herbivore. Yang pertama, dia akan dimakan oleh karnivor nantinya. Nah, hubungan makan dimakan ini mengakibatkan rantai makanan di area ini terpenuhi. Jadi selain kita belajar ekologi di sini, kita bisa belajar konservasi, kita bisa belajar keberagaman, hubungan antar spesies yang penting di sini. Pada awalnya sebelum dilakukan konservasi menjadi Taman Kupu-Kupu, di kawasan ini hanya ditemukan 7 spesies kupu-kupu. Itu pun tidak ada jenis Troides helena yang menjadi salah satu ikon spesies di Taman Kupu-Kupu ini. Karena dulu kawasan berlereng terjal ini merupakan lahan kritis pasca digarap berambah di kawasan register 19. Kini, kerja keras tersebut berbuah manis. Ribuan kupu-kupu tinggal dengan nyaman di kawasan tersebut. Memang grafiknya artinya bertambah terus, sehingga sekarang setelah tidak kurang dari 18 tahun ya bekerja, itu ada 180 spesies kupu-kupu Sumatera yang bisa kita lakukan, bahwa ini sudah berkembang biak dia di taman ini. Saya katakan bisa terkonservasi ya. Ya, demikian. Saat ini Taman Kupu-Kupu Gita Persada menjadi salah satu lokasi favorit ruang terbuka hijau dan tujuan ekowisata di Lampung. Pengunjung yang datang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan motivasi. Ada yang mencari foto kupu-kupu, ada yang sekedar berfoto hingga berkumpul bersama teman.
Dan tentunya tidak sedikit yang meriset dan mempelajari spesies kupu-kupu Sumatera. Setiap pengunjung dikenakan biaya yang disebut pengelola sebagai bantuan konservasi sebesar Rp10.000. Kini, Taman Kupu-Kupu Gita Persada juga menjadi pilihan para akademisi dari mancanegara yang tertarik untuk mempelajari kupu-kupu Sumatera. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.